meneliti tentang masalahnya anemi pada remaja, ya kan dependennya berarti anemi, ya kan? Anemia itu sebagai dependent variable. Nah, nanti itu diurutkan dulu teorinya tentang anemia. Ya, jadi anemia itu apa dan lain sebagainya. Ini teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Oke. Nah, setelah itu seluruh aspek ya penyakit yang diteliti tidak perlu ditulis dalam tinjauan pustaka. Jadi nanti kan Anda tentang substansi, misalnya Anda tentang anemia pada remaja. Anda kan cari referensi ya, buku-buku yang kaitannya dengan anemi gitu ya. Misalnya ada 10 buku gitu ya, hal yang tentang anemi Anda dapatkan, ya itu tidak semuanya dimasukkan di bab 2 gitu. Anda harus pilih-pilih kira-kira mana yang penting, yang kaitannya dengan anemi, ya pokok-pokok utamanya saja gitu. Nah, jadi inilah nanti Anda merupakan jadi apa ya, tantangannya lah. Bagaimana misalnya Anda referensinya ada 10 buku tapi meringkas ya. Nah, itu namanya nanti Anda mencari materi-materi yang ditulis ya dari masing-masing buku itu, kemudian diparafrase ya. Jadi modelnya bukan copy paste ya, bukan di copy paste ya, diketik ulang sama gitu bukan. Nah, nanti Anda belajar namanya memparafrase ya. Parafrase itu apa ya? Mengambil intisari ya dari tema yang Anda baca itu. Kemudian Anda rangkai dengan kalimat Anda sendiri, ya tentu sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar, tanpa merubah makna yang ada di dalam uh, teori tersebut, yang ada di buku itu. Itu namanya memparafrase. Sehingga nanti pada saat Anda dicek plagiarismenya, itu harapannya rendah. Karena kalau Anda plagiarismenya di atas 30%, itu biasanya tidak boleh sidang nanti. Dan sekarang untuk mengecek plagiat itu sangat mudah. Ya, seringnya sekarang pakainya Turnitin ya programnya itu. Walaupun Mendeley juga bisa ya mengecek plagiarisme. Tapi pengalaman saya kalau di jurnal-jurnal itu dia minta pakai Turnitin dia mengecek ya. Jadi nanti Anda filenya, skripsi Anda itu diminta ya. Kemudian dimasukkan ke dalam program Turnitin itu otomatis akan keluar similarity-nya Anda berapa persen. Persamaan tulisan Anda dengan tulisan karya-karya sebelum itu berapa persen. Ya, kalau di atas 50% ya sangat berat ya. Nah, diusahakan itu di bawah 30% kalau mahasiswa S1. Nah, itu jadi nanti supaya tidak terkena plagiat gimana? Pertama, setiap nulis itu harus ada referensinya, harus ada sumber pustakanya. Kedua, itu nulisnya dilakukan parafrase, gitu ya. Ya, jadi memang kalau kita bicara skripsi itu kan penelitian sederhana sebenarnya. Mungkin nanti tantangan terberat Anda itu sebenarnya ditulis menulis. Kalau pelaksanaan di lapangan itu sederhana. Paling Anda hanya mengukur berat badan, tinggi badan, apalah gitu ya, udah selesai. Walaupun hanya 100 orang kan sebentar lah gitu ya. Atau Anda menyebarkan kuesioner gitu ya, pengen tahu tentang apa kepuasan pasien ya atau apapun itu ya sebentar. Bahkan kalaupun Anda eksperimen memberikan intervensi, saya rasa juga tidak terlalu rumit kalau untuk kebidanan. Paling memberikan edukasi ya tentang masalah kebidanan, untuk melihat bagaimana pengetahuan sikap dan lainnya gitu ya, atau memberikan suatu makanan ya untuk meningkatkan berat badan anak ya ya
Sederhana lah sebenarnya. Cuma memang tantangannya dalam tulis menulis. Itu pengalaman saya, mahasiswa banyak bolak-balik bimbingan. Itu yang paling banyak revisinya adalah tulis menulis. Ya. Nah, kemudian buku sumber pustaka sebaiknya yang terbaru ya. Kalau buku itu disarankan 10 tahun terakhir. Ya, walaupun bisa aja di atas 10 tahun kalau memang buku itu tidak ada yang terbarunya, edisi terbarunya nggak ada dan memang masih relevan gitu ya. Dipakai ya nggak masalah ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi banyak teori-teori yang lama masih relevan, bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian kalau artikel jurnal ilmiah itu sebaiknya 5 tahun terakhir. Ya. Nah, kenapa kalau artikel harus lebih up to date? Karena kalau artikel itu terbitannya banyak. Sehari itu wah bisa ratusan atau ribuan mungkin ya yang publish ya, nasional maupun internasional. Banyak ini ya. Nah, makanya dia harus lebih up to date. Beda kalau buku gitu. Kalau buku itu kan nulisnya lama ya, terbitnya. Satu buku itu bisa ada terbitannya lagi lama ya. Saya nulis buku 2005, 2006, baru revisi lagi 2010, edisi terbarunya lagi ke 2022 gitu ya. Nah, kemudian ini hasil-hasil penelitian online yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sebaiknya ada dalam pinjaman pustaka. Ya, ini sebenarnya Anda bisa juga lihat-lihat skripsi, tesis, disertasi yang ada di perpustakaan. Itu juga bisa menjadi acuan untuk Anda jadikan referensi. Walaupun itu hanya sebagai apa ya, kalau menurut saya pengetahuan ya. Memang sebaiknya kalau nanti yang ditulis daftar pustaka artikel gitu ya. Yang bagus ya minimal nasional terakreditasi lah ya, yang SINTA gitu ya artikel atau di internasional lebih bagus. Nah, kemudian di bab 2 terakhir itu Anda membuat kerangka teori. Jadi nanti Anda memasukkan dulu, misalnya Anda meneliti faktor yang berhubungan dengan anemi pada remaja. Berarti Anda uraikan dulu tentang anemianya. Panjang kali lebar lah kira-kira begitu ya. Kemudian baru independent variabelnya Anda uraikan. Mulai dari mungkin gizi ibu hamil, faktornya apa, kedua mungkin, maaf, anemia pada remaja ya, mungkin pola makan yang diuraikan, mungkin aktivitas, ya, aktivitas fisik remaja diuraikan, ya, ya hal-hal yang berkaitan dengan kenapa anemi gitu, ya itu diuraikan, ya satu persatu. Nah nanti baru dibuat kerangka teori di bab 2 itu satu lembar di halaman terakhir di bab 2 ya kerangka teori namanya. Kalau Anda penelitiannya eksperimen misalnya memberikan intervensi, taruhlah Anda memberikan edukasi dengan video untuk meningkatkan pengetahuan sikap kepatuhan remaja minum tablet tambah darah misalnya. Ya, nanti di bab 2 pertama Anda menguraikan tentang anemi, tablet tambah darah, kemudian Anda baru masuk teori perilaku, ada pengetahuan sikap perilaku ya. Baru di situ nanti Anda menguraikan tentang intervensinya untuk meningkatkan perilaku itu ada intervensi yaitu memberikan edukasi. Jadi edukasi kesehatan Anda uraikan. Nah, nanti baru dibuat kerangka teori gitu ya. Nah, ini contoh aja ya, ini contoh. Eh, Anda bisa membedakan teori dengan kerangka teori ya. Harus hati-hati.
Ada teori, ada kerangka teori. Nanti kalau bab 3 ada kerangka konsep. Nah, kalau ini teori. Ya, ini teori, bukan kerangka teori. Kalau teori itu ya asli dari bukunya, dari sumber penulisnya itu namanya teori. Nah, teori ini ada dua macam. Ada teori, di dalam buku itu dia hanya uraian aja gitu. Teori, ya, teori tentang kebidanan, tentang apa itu, atau tentang penyakit. Misalnya Anda meneliti tentang stunting, ya teori tentang stunting dan lain-lain. Ada. Nah, ada juga teori selain dia menguraikan secara narasi, dia membuat seperti kerangka ya apa ya ringkasan teori lah disebutnya kayak gini ya. Ini salah satu contoh tentang behavior ya, tentang perilaku misalnya. Ini menurut Green ya, misalnya. Jadi Green itu karena saya punya dua bukunya ya, yang lama dengan yang terbaru itu ya. Yang Green aslinya ya, itu dia menguraikan teori perilaku. Ya, perilaku itu apa, behavior itu apa, ya. Kemudian dia tulis ya ada predisposing factor, enabling factor, inverse factor, ada health education di situ. Itu teori Green. Ada juga teori Skinner, ada teori Bloom tentang perilaku itu. Banyak teori perilaku itu saya tahu ada sekitar 20-an teori perilaku. Ya. Tapi yang paling tren memang Green ya. Green sama Bloom itu yang paling tren di kalangan mahasiswa S1 ya. Ya tapi ya nggak apa-apa kalau itu memang sesuai dengan penelitian Anda. Ini contoh aja. Nah, jadi dia menguraikan ya, banyak gitu kalau dibaca itu berlembar-lembar gitu, teori. Nah, setelah dia menguraikan, dia membuat suatu ringkasan dari uraian itu. Ya seperti ini ringkasannya. Ini di bukunya Green. Ya, di sini ada kualitas hidup, kesehatan itu berkaitan dengan kualitas hidup ya, kesehatan itu pengetahuan apa perilaku, lingkungan ya. Ya, ini diuraikan dulu di narasinya ada ini ya kalau nanti Anda baca buku Green itu ya jadi ternyata perilaku itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan dan lingkungan ya lingkungan ya. Makanya ya harus pinter-pinter kalau kita hidup di kota ya di kota-kota besar yang tingkat polusinya cukup tinggi ya karena lingkungan itu sangat berkaitan dengan kesehatan ya. Yang paling parah udah lingkungannya jelek, polusi udaranya, polusi airnya jelek, perilakunya tambah baik, tambah jelek, nggak baik gitu ya. Udah itu resiko tinggi untuk sakit ya. Nah, ternyata perilaku dipengaruhi ya oleh predisposing faktor ya, ada pengetahuan, sikap, ya. Ada juga nilai-nilai ya, mempengaruhi pengetahuan, persepsi dan reinforcing diuraikan di situ ya. Termasuk apa namanya petugas kesehatan ya. Kemudian ada apa enabling ya. Ini mempengaruhi perilaku. Nah, ternyata untuk meningkatkan ini penting yang namanya edukasi kesehatan. Ya. Nah, edukasi ini juga berkaitan dengan policy-nya, kebijakan, bagaimana pemerintah ya dan lain-lain. Nah, ini diuraikan ya. Nah, jadi nanti seperti itu ada baca dulu teorinya, ada kalanya di teori itu dia diringkas seperti ini ya. Nah, yang diinginkan nanti setelah di bab 2 akhir itu kerangka teori. Nah, kalau kerangka teori sudah diaplikasikan dengan penelitian kita. Misalnya saya penelitiannya tentang perilaku untuk meningkatkan apa anak memilih makanan yang sehat gitu ya. Nah, jadi kalau di teori kan dia nggak ngomongin makanan sehat, pokoknya perilaku aja gitu kan. Teori kan kalau teori kan general berlaku umum. Kalau nanti Anda menelitinya tentang pemberian ASI eksklusif misalnya. Ya Anda pakai teori ini misalnya. Ya nanti di sini behaviornya Anda pemberian ASI eksklusif. Jadi di kerangka teorinya. Atau misalnya Anda meneliti tentang faktor yang berhubungan dengan ANC, periksa hamil. Ya teorinya mah sama. Bisa jadi kalau Anda pakai green misalnya teorinya sama. Tapi begitu membuat kerangka teori,
Beda. Nah, Anda aplikasikan. Perilaku yang dimaksud di sini adalah ANC. Gitu. Ya. Nah, termasuk tadi faktor pencetusnya. Ya. Ini dikembangkan sesuai dengan apa yang Anda teliti. Ya. Karena bisa aja yang namanya pencetus perilaku memilih makanan yang sehat pada anak. Bisa jadi pencetusnya, faktor pencetusnya beda dengan perilaku ibu menyusui. Gitu lah. Ya. Paham nggak maksud saya yang saya ceritakan? Jadi di sini nanti teori itu dikembangkan, disesuaikan dengan apa yang Anda teliti. Mulai dari faktor pencetusnya, faktor penguatnya, enablingnya, reinforcing faktornya, itu dikembangkan. Tapi berdasarkan teori. Itulah. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, itu namanya kerangka teori. Nah, nanti di di bab 3, nah, ini kan, Anda membuat kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini berawal dari kerangka teori yang Anda buat, gitu loh, nyambungnya. Makanya aneh kalau ada mahasiswa bisa buat kerangka konsep, nggak bisa buat kerangka teori. Aneh itu. Karena kerangka konsep itu bagian dari kerangka teori. Kerangka teori berasal dari teori-teori yang sudah Anda kaji di bab 2 gitu loh nyambungnya. Makanya nanti Anda kan presentasi ujian itu kan hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Ada mahasiswa, Pak, yang disajikan apa? Ya kan apalagi sampai bab 5 ya. Proposal aja kan sampai bab 3. Itu sudah halamannya bisa sampai 40 halaman ya, sekitar itu. Bab 2 itu adalah halamannya yang paling banyak. Ya kalau bab 1 yang disajikan paling hanya cukup 2-3 slide, ya kan? Mungkin tentang judul, masalah utamanya apa, tujuan, rumusan masalah, manfaat, selesai kan gitu. Bab 3 jelas, paling banyak. Karena metodologi penelitiannya yang harus ditekankan. Ya kan pada saat proposal ini ya. Beda kalau saat hasil, nanti yang ditekankan yang banyak hasil yang disajikan. Nah pertanyaannya Pak, gimana bab 2? Bab 2 ini kan bisa jadi halamannya sampai 30 halaman. Terus menyajikannya gimana? Anda menyajikannya cukup satu slide sebenarnya. Apa itu? Kerangka teori yang disajikan. Jadi seperti ini, satu slide gini. Ini Anda terangkan. Nah, makanya paling gampang menandai mahasiswa pertama, apakah dia referensinya banyak, yang dibaca bukunya itu minim apa enggak, itu kelihatan dari kerangka teorinya. Kedua, dia paham enggak dengan apa yang dia teliti. Terlihat dari kerangka teorinya itu. Jadi kadang-kadang nggak usah nanya, Anda sudah baca berapa buku? Nah, itu nggak usah nanya kadang-kadang mengenai tema atau substansi yang diteliti. Lihat aja kerangka teorinya. Kalau kerangka teorinya sederhana, ya sesederhana itulah pengetahuan dia. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kadang-kadang, karena penguji itu, nanti kan ada ujian itu sekitar 1 jam. Tentu akan dibatasi kan, 4 orang penguji sekitar 15 menit. Dengan waktu terbatas itu kan, kita menanya nggak semua ditanya. Benar nggak? Tapi ada poin-poin pertanyaan yang itu bisa menggambarkan apa yang Anda tahu gitu. Paham ya maksud saya? Nah, nanti di bab 3 itu ada judulnya paradigma penelitian. Ya. Paradigma penelitian itu Anda menyampaikan sekitar ya 1 atau 2 alinea lah. Anda menyampaikan bahwa banyak hal yang berkaitan dengan pemberian ASI gitu. Kalau saya menyampaikan banyak faktor lah yang mempengaruhi anak memilih makanan sehat. Tadi berdasarkan bab 2 tadi kerangka teori. Nah, tapi segitu banyaknya faktor, saya bisa aja nggak neliti semua gitu. Ya.
Saya hanya meneliti faktor-faktor tertentu saja. Nah, itu diterangkan di namanya paradigma penelitian. Ya. Diterangkan narasi itu, narasikan. Intinya menyampaikan banyak variabel kenapa yang Anda teliti variabel itu. Gitu. Ya. Kan biasanya mempengaruhi suatu kejadian penyakit itu kan banyak, ya kan? Dan Anda bisa neliti nggak semuanya. Anda neliti mungkin hanya 2, 3 variabel bisa, tapi itu dijelaskan kenapa. Yang mempengaruhinya banyak, Anda hanya meneliti 2, 3 variabel. Nah, itu diterangkan di paradigma penelitian. Kalau yang eksperimen, Anda mau meningkatkan kepatuhan remaja minum tablet tambah darah, tadi menggunakan video. Anda menerangkan. Kan untuk meningkatkan pengetahuan itu kan banyak caranya. Tidak hanya video, bisa leaflet, bisa macam-macam. Tapi kenapa Anda memilih video? Itu nanti yang ditulis di dalam paradigma penelitian. Nah, begitu Anda sudah nulis, yang diteliti nggak semuanya, diterangkan, ya berdasarkan sumber referensinya mungkin, jurnalnya mungkin, atau pengalaman di lapangan Anda sampaikan, baru Anda membuat kerangka konsep. Yang sumbernya dari kerangka teori tadi. Nah, jadi kerangka konsep mesti sederhana. Anda hanya membatasi, misalnya pengetahuannya, sikapnya, atau apa. Kalau variabel, oh variabelnya yang mempengaruhi stunting banyak. Saya akan neliti ya hanya tentang gizi ibu hamil, misalnya tentang anemi pada ibu hamil. Nah, tapi ada alasannya. Nah, itu ya materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa izin bertanya? Ya, silakan. Bapak kan tadi ada kerangka teori. Nah, kan ada misalkan kita teh nemu sumber gitu dari buku kerangka teorinya. Nah, terus nanti kan kita juga harus mengaplikasikan ke penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kerangka teori yang dari buku itu, yang dari referensi itu, kita taruh di bab 2 skripsi kita atau hanya kerangka teori yang sudah kita buat diaplikasikan ke penelitian kita gitu, Pak. Iya, Terima kasih. iya. Kalau di buku itu, di teori itu ada ringkasan teori. Kalau saya nyebutnya ringkasan teori lah ya. Nanti kalau Anda bilangnya kerangka teori sama dengan yang Anda buat seakan-akan kayak gitu. Nah, seperti tadi ya, ada teori green gitu ya. Itu kan teori green ya. Nah, kalau yang bagus ya dimasukkan juga di bab 2. Dia kan narasi, terus kemudian dia menyimpulkan teori dia berbentuk kerangka gitu kan. Berbentuk diagram gitu kan, diagram teori itu tadi. Yang sebaiknya ya ada gitu. Ya. Nah, nanti baru di bab 2 akhir Anda membuat kerangka teori yang Anda sesuaikan dengan penelitian Anda. Gitu. Baik, Bapak ada satu pertanyaan lagi. Ya, Kalau untuk cara cek plagiarisme di Mendeley, bagaimana ya, Pak? Soalnya kita belum pernah diajarin. Terima iya, kasih. nanti Anda ada materinya itu. Siapa yang menyampaikan. Tapi kalau saran saya jarang pakai Mendeley ya. Saya juga agak-agak lupa karena jarang. Saya seringnya pakai Turnitin. Ya. Izin Bapak, tapi kalau Turnitin waktu itu pernah coba ada berbayar gitu, Pak. Oh iya, memang sekarang banyak yang berbayar ya. Tapi kalau di sini kan kita punya. Jadi nanti mahasiswa tinggal diminta filenya. Tapi kalau Anda pengen ngecek mandiri ya memang berbayar gitu. Gitu. Tapi kalau di sini untuk fasilitas di sini ya eh, kita punya dibayari oleh kampus untuk kita. Gitu, gitu ya kira-kira ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Nah, nanti kerangka konsep itu
Di buku Anda bisa baca ya, tadi kan kita bahas tentang kerangka konsep, itu di halaman 75 ya. Ya. Jadi konsep itu tidak bisa diteliti kalau tidak dijabarkan dalam bentuk variabel. Gitu. Ya, makanya nanti Anda harus memahami yang Anda teliti itu bukan konsep, tapi variabel. Anda meneliti variabel kan? Ya. Tapi membuat kerangka konsep. Misalnya gini lah contoh. Sehat. Sehat itu konsep. Ya kan? Kalau Anda pengen tahu orang itu sehat enggaknya, kalau nggak dijabarkan dalam bentuk variabel, nggak bisa Anda menyimpulkan orang itu sehat enggaknya. Maka untuk mengetahui kesehatan seseorang, Anda urai dalam bentuk variabel. Variabelnya apa yang diteliti untuk mengetahui kesehatan orang? Ya misalnya tekanan darah, kadar HB-nya, kolesterol, tingkat stres. Nah, itu baru nanti bisa menyimpulkan ini orang sehat enggak? Kan gitu kan? Nah, gitu ya. Contoh lagi misalnya saya mau meneliti kejadian diare pada balita. Yang saya teliti itu ada lingkungan. Nah, lingkungan itu konsep. Anda nggak bisa menyimpulkan lingkungan itu baik apa enggaknya kalau nggak dijabarkan dalam bentuk variabel. Variabelnya apa misalnya? Oh, saya lihat lingkungan dari kualitas airnya, ya. Dari sarana jamban keluarganya bagaimana, sehat enggak? Nah, jadi yang dikaji nanti adalah variabelnya, kualitas sarana air bersih, kualitas sarana jamban, gitu. Ya, itu. Ya. Seperti perilaku itu kan ada kalanya perilaku itu konsep. Ya. Nanti tergantung perilaku apa ya. Kalau misalnya perilaku kaitannya dengan diare kan perilaku itu konsep. Anda pengen menyimpulkan perilakunya baik apa enggak ya? Ya harus jabarkan. Misalnya personal hygiene-nya, ya kan? Cara membersihkan peralatan makan, itu kan perilaku. Cara mengelola makanan, ya kan? Gitu. Nah itu ya, jadi ada variabel, ada konsep. Oke, itu ya kira-kira ya. Silakan kalau belum ada pertanyaan, sekarang latihannya adalah Anda membuat kerangka konsep ya, dari artikel yang Anda dapatkan. Coba ya, kan itu di artikel itu kan ada teorinya, bisa Anda baca-baca, terus kemudian Anda coba buat kerangka konsep. Itu latihannya untuk materi yang pertama. Jadi kalau membuat kerangka konsep, titiknya di dependen dulu. Anda harus baca dulu dependennya apa. Gitu. Misalnya di dalam artikel Anda judulnya misalnya apa namanya, faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, berarti Anda membuat dulu, bisa di bawah, bisa di kanan ya. Kalau membuat kerangka teori itu ya. Kerangka konsep juga sama. Walaupun ini gimana posisi nanti kertasnya sih ya. Kalau kerangka teori kan ada kalanya bisa di bawah, bisa di kanan dependennya. Nanti faktor yang mempengaruhinya bisa ke atas, bisa ke kiri gitu. Ya. Nah, kalau kerangka konsep memang mahasiswa seringnya ke kanan, jadi dependennya di kanan, independennya di kiri. Gitu. Seperti halaman 7677 itu. Ya, faktor yang berhubungan dengan perilaku pemeriksaan kehamilan. Ya, berarti dependennya kan perilaku. Faktornya apa? Ada predisposisi faktor, enabling, reinforcing, variabelnya ada pendidikan, pengetahuan, sikap gitu. Kan Anda begitu baca artikel kan bisa tergambar tuh. Dependennya apa yang diteliti? Anda buat sebelah kanan, terus dia meneliti independennya apa? Anda buat sebelah kiri. Nah, gitu. Kecuali ada confounding faktor, dia ada di tengah-tengah perancu. Nah, kalau yang penelitiannya eksperimen, ya dependennya tetap di kanan. Nanti intervensinya ada di sebelah kiri. Nah, itu panah itu ada artinya ya. Contoh halaman 77. Kenapa panahnya ke kanan, ke arah perilaku? Karena
Asumsinya pendidikan, pengetahuan, sikap, pendapatan, jarak itu mempengaruhi perilaku. Gitu. Paham ya? Jadi panah itu ada maksudnya. Kalau panahnya ke kiri nanti kebalik. Perilaku mempengaruhi pengetahuan apa? Perilaku mempengaruhi pendidikan nanti. Kebalik kan? Ya, silakan dicoba dibaca dulu artikelnya, judulnya apa, dependen-independennya apa, kemudian Anda lihat di hasil juga kelihatan mana yang diteliti variabelnya apa saja, terus kemudian Anda coba membuat kerangka konsep.